akhir kalau tidak salah tuh udah bisa ujian ya. Kita berduka karena Ketua Program Magister Ilmu Hukum ya, Prof. Bader Johan Nasution telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis minggu yang lalu. Jadi hari Kamis besok malam Jumat itu dan 7 hari ya. Ya kita tidak sangka-sangka kemarin Ibu ikut menguji di seminar hasil penelitian di S3 tanggal 30 itu hari Senin ya. Itu ujian pertama tanpa kehadiran beliau. Ya, kita untuk mengenang Profesor Bader Johan Nasution, sejenak kita mengheningkan cipta, ya, mengirimkan doa kepada beliau. Mengheningkan cipta, kita mulai. Selesai. Saudara sekalian ya, perlu saudara ketahui, Prof. Bader Johan Nasution itu salah satu guru besar kita yang dikenal di kancah nasional ya. Beliau pernah menjadi Komisi Konstitusi tingkat nasional. Beliau banyak dikenal di tingkat nasional perguruan tinggi ya, baik di wilayah timur maupun wilayah barat ya. Kemudian dikenal tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau ya. Guru besar yang paling produktif itu adalah Prof. Bader. Ada 16 karya beliau ya, ada 16 buku beliau. Jadi kita sangat kehilangan orang yang berilmu ya, orang yang berilmu. Beliau mengatakan kalau di S3 itu ya, kalau saudara menulis disertasi tanpa menggunakan kajian filsafat hukum, itu tidak akan ada penemuan yang disebut dengan novelty, ya, temuan baru. Itu selalu beliau katakan. Ya mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanggal 16 itu masih uji ya. Tanggal 16 itu masih uji yang terakhir. 16 Agustus kemudian beliau pulang, tanggal 28 beliau menghadap, dia dipanggil ya ke hadirat Allah. Saudara sekalian, kita lanjutkan ya dengan kuliah kita mengenai tindak pidana korupsi. Apa yang saudara ketahui ya tentang tindak pidana korupsi? Tentang korupsi, siapa yang mau bicara silakan. Silakan. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Siapa yang mau bicara silakan. Kita sudah pernah ketemu ya dalam mata kuliah sosiologi hukum waktu semester 1 ya. Silakan saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi? Barcode-nya tadi tolong diisi ya. Saudara sekalian, ya, korupsi itu diatur dari 2000. Kita pengertian tindak pidana korupsi dulu ya. Jadi di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ya tidak diatur ya apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi, nggak ada ya. Cobalah saudara lihat di Undang-Undang Nomor 3199 itu. Biasanya kan kalau definisi-definisi itu ya ada di pasal 1.
undang-undang itu. Nah, tetapi di dalam undang-undang korupsi itu tidak diatur apa sih yang dimaksud dengan korupsi, ya, apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini, saudara sekalian, merupakan tindak pidana khusus, ya. Kalau tindak pidana umum, dia diatur dalam KUHP buku 2 dan buku 3, itu tindak pidana umum. Nah, tindak pidana korupsi itu tindak pidana khusus, ya. Mengapa dia dikatakan khusus? Karena dia memang punya kekhususan, ya, punya kekhususan. Kekhususannya terletak pada perbuatannya, kemudian pelakunya, kemudian pidananya, ya. Jadi ada kekhususan dari ketiga hal ini. Pertama tadi perbuatannya, kemudian pelakunya, dan pidananya. Nah, saudara sekalian, kalau kita belajar hukum pidana, artinya saudara sekarang sudah mengambil PK pidana, ya, PK pidana, program kekhususan pidana. Jadi nanti kalau saudara sudah MH, magister hukum, itu magister hukum spesifikasi pidana, ya, ahli dalam hukum pidana, master hukum dalam bidang hukum pidana. Jadi saudara harus bisa membedakan, ya, harus bisa memahami, harus bisa menguasai, ya, apa, ya, permasalahan pokok dalam hukum pidana. Ya, apa permasalahan pokok dalam hukum pidana? Nah, permasalahan pokok dalam hukum pidana itu, ya, ada tiga, yaitu pertama perbuatan pidana, ya, perbuatan pidana. Yang kedua pelaku. Yang ketiga pidana. Saudara sekalian, mau dibawa kemanapun kita bicara tentang hukum pidana, mau bicara tentang pembaharuan hukum pidana, mau bicara tentang korupsi, mau bicara tentang TPPU, ya, mau bicara tentang apa lagi, ya, tentang teroris, kita bicara tentang tiga itulah. Bagaimana perbuatannya, siapa pelakunya untuk menentukan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pidana yang dapat dijatuhkan. Jadi ingat, tiga itulah yang kita bicarakan kalau kita berbicara tentang hukum pidana. Saudara bicara tentang pembaharuan hukum pidana, saudara tidak akan tahu bagaimana pembaharuan hukum pidana, apa yang akan dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana kalau kita tidak tahu, ya, apa masalah pokok dalam hukum pidana itu. Ya, kalau kita sudah paham tiga masalah pokok dalam hukum pidana ini, baru kita akan melangkah, ya. Apa yang mau kita lakukan pembaharuan? Apakah kita akan melakukan pembaharuan hukum pidana itu dari aspek perbuatannya kah? Kita mau melakukan pembaharuan dari aspek pelakunya, atau kita mau melakukan pembaharuan dari aspek pidananya. Jadi tahu dulu hukum pidananya, baru bisa kita melakukan politik hukumnya atau kebijakannya, ya, atau pembaharuannya dari aspek yang mana yang mau kita perbaharui. Nah, begitu juga dengan tindak pidana korupsi, ya. Bagaimana perbuatannya, ya, siapa pelakunya, bagaimana pidananya, itu yang kita akan pelajari di dalam ini. Maka dia dikatakan tindak pidana khusus, ya, tindak pidana khusus. Jadi ciri-ciri tindak pidana khusus itu, ya, antara perbuatannya itu menjadi satu kesatuan dengan ancaman pidananya. Jadi berbeda dengan tindak hukum administrasi, ya. Hukum menjadi administrasi itu misalnya begini, misalnya narkotika gitu, ya, perbuatannya diatur dulu di depan,
ketentuan pidananya diatur di belakang. Jadi ada judulnya ketentuan pidana. Ketentuan pidana itu menunjuk pasal-pasal yang ada di depan, ya. Tapi tidak dengan korupsi, dia menunjuk ke begitu rumusan perbuatannya dirumuskan, diikuti dengan ancaman pidananya, ya. Nah, jadi tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus. Di mana letak kekhususannya? Letak kekhususannya pada perbuatannya, pada pelakunya, dan pada sanksi pidananya. Ya, nah, itu pegang terus itu. Kita belajar hukum pidana, itulah yang mau kita kaji, 3 masalah itu ya. Nah, di mana kita tahu apa itu tindak pidana korupsi? Di dalam Undang-Undang 3199 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, itu tidak dijumpai apa itu tindak pidana korupsi. Tetapi kita bisa melihat di Undang-Undang KPK, ya, di Undang-Undang KPK. Nah, dalam Undang-Undang KPK itu disebutkan, Undang-Undang KPK itu dia yang terbaru nomor 19 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal dan nah, kemana ini tadi? Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, ya, artinya udah ada join lagi, nggak tahu hilang sendiri nih tadi. Jadi kita melihat pengertian pidana korupsi itu di dalam Undang-Undang KPK, ya, baik KPK yang ini ya, apa sinyalnya nggak bagus? Di azan ya, kita tunggu azan dulu ya. Nah, tapi mahasiswanya hilang ya. Nadia, halo? Nadia? Ya, Bu.
Dengar ya? Dengar, Bu. Kalian apa bisa melihat ini, melihat apa namanya layar PPT, Bu? Nggak bisa, Bu. Ah? Nggak bisa, Bu. Cuma ada sekeliling wajah Ibu, Bu. Oh, aku misalnya hanya suara saya saja. Suara sama wajah Ibu. Oh gitu ya Allah. Udah dengerin aja ya saya ngomong ya. Ya, Bu. Baik, saudara sekalian, tadi saya sudah menyatakan bahwa apa pengertian tindak pidana korupsi itu ya memang tidak ada kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 3199 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi kita bisa menemukan pengertian tindak pidana korupsi itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 nomor Undang-Undang KPK ya nomor 19/2019 yang menyatakan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Berarti kan dia menunjuk ke Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam pasal 1 menyebutkan bahwa tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, itu untuk pengertiannya ya. Nah, banyak sekali mahasiswa yang tidak tahu apa namanya definisi hukum dari tindak pidana korupsi itu. Jadi, definisi hukumnya itu ada di dalam Undang-Undang KPK ya. Sehingga macam-macam yang mahasiswa berikan kalau dia membahas tentang korupsi. Korupsi adalah hal yang busuk, hal yang apalah pokoknya ya. Jadi secara yuridis inilah pengertian tindak pidana korupsi. Saudara sekalian, ya, tindak pidana korupsi itu terdiri dari 13 pasal. Kemudian dari 13 pasal itu dia dirumuskan dalam 30 bentuk ya. 30 jenis daripada tindak pidana korupsi ya. 13 pasal itu kemudian dirumuskan di dalam 30 jenis korupsi. Nah, dari 30 jenis korupsi itu ya dibagi dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi ya. Dibagi dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah korupsi kerugian keuangan negara. Yang kedua, ya, korupsi suap menyuap. Yang ketiga, korupsi penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, korupsi pemerasan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, korupsi pemerasan. Yang kelima, korupsi perbuatan curang. Kemudian korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian yang ketujuh korupsi gratifikasi, ya. Jadi saudara sekalian, ya. Jadi korupsi tadi, ya, dia terdiri dalam Undang-Undang 3199, dia terdiri dari 13 pasal. Dari 13 pasal itu dirumuskan menjadi 30 jenis korupsi. Dari 30 jenis korupsi itu dia dikelompokkan menjadi 7 pengelompokan. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Suap menyuap ada yang pertama korupsi kerugian keuangan negara. Suap menyuap dan juga yang terakhir gratifikasi. Nah, saudara sekalian, dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Nah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Korupsi, ya, biasanya kan menyebutkan pengertian kalau undang-undang ya, pengertian ini. Tapi di dalam Undang-Undang Korupsi dia tidak menyebutkan pengertian, tetapi langsung menunjukkan apa itu korporasi ya.
Jadi di dalam Undang-Undang 3199 itu yang pertama adalah pasal 1 itu ya, korupsi adalah kumpulan orang ya atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pegawai negeri ya, pegawai negeri itu diperluas di dalam Undang-Undang korupsi. Yang pertama itu ada 5 pengertian pegawai negeri ya. Selama ini kan kita tahunya pegawai negeri yang ASN itu ya, tapi ini diperluas. Jadi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Kemudian yang dimaksud dalam tindak pidana dalam Undang-Undang KUHP ya. Kemudian yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Kemudian yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Kemudian yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ya, jadi itu pengertian pegawai negeri dalam tindak pidana korupsi. Yang ketiga, setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Jadi subjek hukum di dalam tindak pidana korupsi itu ya orang perseorangan atau korporasi dan pegawai negeri. Pegawai negeri tadi yang mempunyai makna 5 tadi. Ya, makna 5 tadi. Jadi kalau pegawai negeri ini yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang biasanya dia akan diancamkan dengan pasal 3. Ya, pasal 3. Nah, saudara sekalian, korupsi yang merugikan keuangan negara itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3. Ya, saya buka PowerPoint, kalian ulang. Ya, saudara sekalian, jadi di dalam pasal 2 itu korupsi yang merugikan keuangan negara itu ya saya sebutkan, yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Ingat ya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Ya, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu ancaman pidananya. Jadi siapa yang melakukan? Ya, siapa yang subjek hukum yang melakukan adalah setiap orang. Setiap orang dia memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, ya, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, ancamannya berapa tadi? Ya, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Jadi denda 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nah, saudara sekalian, jadi ancaman pidana pada pasal 2 ini ya 1/5 ya, 4 tahun banding 20 tahun dan ya. Jadi ada kata hubung dan antara pidana penjara dan denda itu. Ya, maksudnya adalah ini kumulasi absolut ya. Jadi kalau ada kata hubung dan itu kumulasi absolut, artinya dua-dua jenis pidana ini harus dijatuhkan. Tidak boleh pidana penjara saja atau denda saja, ya. Nah, yang kedua adalah pasal 3. Jadi dalam pasal 3 itu saya sebutkan saja ya. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ya. Beda kalau yang tadi memperkaya, yang nomor 3 ini pasal 3 ini menguntungkan.
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, ya. Jadi dengan cara dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kemudian sarana yang ada padanya dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya berapa? Ya. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup, kemudian pidana penjara paling singkat 1 tahun, ya, paling tinggi 20 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar. Nah, ada hal yang menarik dari pasal 3 ini, saudara sekalian, ya, bahwa pidana penjara itu perbandingannya 1:20, ya. 51 tahun pidana penjara seumur hidup, ya. Kemudian pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun. Jadi 1:20, ya. Kemudian kata hubungnya tadi dan atau itu namanya dalam bahasa hukumnya kumulasi relatif. Artinya hakim dapat menjatuhkan pidana penjara saja atau denda saja, atau penjara dan denda. Begitu, ya, kata hubung dan atau itu. Beda dengan dan. Kalau dan tadi kan dia absolut, kumulasi absolut namanya. Nah, saudara sekalian, ada hal yang menarik di sini, ya, bahwa ancaman pidananya 1:20, 1 tahun, ya, 20 tahun, dan atau denda 50 juta, paling banyak 1 miliar, 1:20 juga. Nah, di dalam aplikasinya, pada tataran aplikasi, bahwa pasal 3 ini pasal yang seksi, ya, paling banyak diterapkan di dalam putusan-putusan pengadilan, ya, yang terutama yang melakukan yang tadi, yang pegawai negeri tadi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang ya, penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme, itu pasal 2. Siapa yang disebut dengan penyelenggara negara itu mulai dari menteri, ya. Kalau presiden kan dia jalurnya beda, ya, dari menteri dan ke bawah sampai rektor, ya, semua itu penyelenggara negara. Nah, biasanya penyelenggara negara itu dijerat dengan pasal 3, ya. Padahal azasnya, ya, di dalam hukum pidana itu unsur jabatan itu hal yang memberatkan. Jadi saudara sekalian, di dalam hukum pidana itu, ya, hal-hal yang memberatkan secara yuridis itu ada 3. Pertama adalah residip. Residip itu pengulangan tindak pidana, maka pidananya harus lebih berat. Yang kedua, adanya perbarengan tindak pidana. Perbarengan tindak pidana itu, ya, common law, itu satu orang melakukan beberapa tindak pidana. Satu orang, ya, semula misalnya dia mau mencuri, tapi tuan rumahnya bangun, ya, dia lupa pakai topeng, ya, kenal nanti kan apa namanya korbannya, maka dibunuhnya. 2 sudah, ya, mencuri membunuh. Kemudian yang korbannya ini, ya, yang orang yang mau dicuri ini gadis cantik, maka diperkosanya, ya. Jadi satu orang melakukan 3 perbuatan, ya, mencuri, membunuh, dan memperkosa. Itulah yang dinamakan perbarengan tindak pidana, ya. Satu orang melakukan beberapa tindak pidana. Ini memberatkan, pidananya memberatkan. Yang ketiga, unsur jabatan, keadaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP. Ini harus berat karena pejabat itu panutan. Tetapi di dalam undang-undang korupsi justru ringan, ya.
pidananya justru ringan, 1:20. Baik penjara maupun denda. Terus kata hukumnya juga dan atau. Bisa penjara saja, bisa denda saja. Berbeda dengan pasal 2. Pasal 2 1:5, ya. Jadi saudara sekalian, sehingga ya di dalam penerapan itu, penerapan pidananya banyak menimbulkan ketidakadilan. Artinya ada ketidaksebandingan hukum. Nilai-nilai kesebandingan hukumnya sangat kurang. Sangat kurang maksudnya gini, kalau mencuri ayam kan juga 1 tahun. Ancamannya 1 hari sampai 5 tahun. Bisa jadi hakim akan menjatuhkan pidana mencuri ayam 1 tahun, ya, mengkorupsi uang negara 3M atau 1M katakanlah ya, bisa 1 tahun. Ya, karena apa? Secara normatif memang tidak salah, memang sudah diatur sedemikian rupa ya aturannya itu. Nah, tetapi apakah ini tidak menusuk rasa keadilan masyarakat? Ya, tidak menusuk rasa keadilan masyarakat karena memang menimbulkan ketidaksebandingan hukum. Nilai-nilai kesebandingan hukumnya menjadi tidak ada, ya. Nah, jadi itu. Nah, di mana ya, jadi kalau teman-teman yang penggiat anti korupsi itu ya selalu kok hakim menjatuhkan ringan gitu ya. Bagaimana mau memberantas korupsi kalau hakimnya sendiri menjatuhkan yang ringan? Sebetulnya penegakan hukum itu juga tidak bisa disalahkan ya dalam law enforcement-nya itu, karena memang sudah salah dari tataran formulasinya. Ya, sudah salah dari tataran formulasinya. Artinya ya dari undang-undang itu dibentuk tuh udah salah gitu. Ya, dari pembentukannya itu sendiri udah salah, udah nggak benar. Nah, jadi mengikut saja ketika itu pada tataran aplikasi maupun dalam tataran eksekusi. Belum lagi mau mengeksekusi uang pengganti itu ya, susahnya setengah mati, uangnya udah habis duluan. Nah, seperti itulah. Jadi ya tumbuh suburlah tindak pidana korupsi di Indonesia ya. Sudah memasuki segala lini kehidupan. Segala lini kehidupan itu sudah masuk. Sehingga ada semacam apa ya, bukan ada gium. Sehingga ada pembicaraan itu yang tidak korupsi itu yang tidak punya kesempatan gitu, yang mau dikorup. Jadi ada apa semacam itu gitu ya. Jadi ya begitulah saudara sekalian ya. Makanya di dalam sering guru saya dulu waktu di S1 ya, beliau sekarang sudah meninggal, dia mengatakan, jadi untuk menjadi pejabat itu tidak pintar itu perlu ya, supaya dia punya ilmu itu sudah pasti gitu. Tapi kualifikasi intelektual saja tidak cukup ya. Kualifikasi intelektual itu perlu ya. Bagaimana kita mau menjadi pemimpin kalau nggak punya ilmu, nggak pintar ya. Pintar saja tidak cukup ya. Kenapa harus? Karena menjadi seorang pemimpin, seorang yang punya jabatan, dia harus juga punya dua kualifikasi intelektual dan kualifikasi moral yang baik ya. Kualifikasi moral yang baik. Kita punya banyak orang-orang yang pintar, tapi bagaimana dengan kualifikasi moralnya ya? Karena apa? Karena korupsi itu tidak bisa sendirian ya. Korupsi itu selalu ada lebih dari 1 orang, dilaksanakan lebih dari 1 orang. Korupsinya makanya banyak yang dilakukan korupsi berjamaah. Ingat nggak waktu di DPR di Padang ya? Hampir seluruhnya kena DPR-nya gitu ya. Nah, DPR kita di Jambi juga ya, sebagian besar yang di provinsi kasus Ketok Palu ya, gubernur kita juga terjerat ya. Nah, itulah saudara sekalian ya. Sekarang sudah ada peraturan menteri atau peraturan apa yang pidananya menjadi 1 tahun otomatis jadi dipecat dari ASN sebagai ASN ya. Nah, jadi berapa sih nilai dari korupsi itu saudara sekalian ya?
berapa nilai uang yang dikatakan korup, ya dikatakan korup. Jadi sebetulnya ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu dikatakan bahwa korupsi yang saya lupa ya pasal 12 kalau nggak salah ya, Undang-Undang 20 2001. Korupsi yang nilainya kurang dari 5 juta itu ancaman pidananya maksimal 3 tahun. Maksimal 50 juta ya ancaman pidananya, dan pidana penjaranya maksimal 3 tahun. Kurang dari 5 juta. Nah, kurang dari 5 juta ini tidak disebutkan berapa ya. Kurang dari 5 juta ini tidak disebutkan berapa. Misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 500.000, 300.000 tidak disebutkan. Artinya 1 rupiah pun uang negara. Ya, seperti itu saudara kalian. Jadi yang korupsi cuma 20 juta, ancaman dendanya 50 juta. Ancaman pidana penjaranya 3 tahun. Ya. Nah itu. Jadi uang negara itu tidak disebutkan paling sedikit berapa. Pokoknya kurang dari 5 juta. Artinya kan mulai dari 1 rupiah pun uang negara. Maka kita harus hati-hati. Ya. Yang punya jabatan ketika menandatangani itu lihat-lihat dulu. Mana tahu ada yang selip. Ya. Misalnya ya. Nah itu saudara kalian mengenai tindak pidana korupsi. Paling banyak itu pasal 3 yang kena. Ya. Sebetulnya ya kalau yang merugikan keuangan negara secara langsung itulah yang pasal 2 dan pasal 3. Suap penyuap itu pokoknya kalau semua kejahatan itu pasti merugikan negara ya. Negara itu dirugikan. Nah, berkaitan dengan korupsi yang merugikan keuangan negara ya, itu pasal 2, pasal 3 secara langsung ya. Kalau yang lain-lain itu merugikan keuangan negara secara tidak langsung. Suap misalnya ya, suap. Suap itu merugikan negara apa tidak? Iya, merugikan, tapi secara tidak langsung. Misalnya ya, pengemplang pajak. Pengemplang pajak itu harus berusaha misalnya ya, dia harus terpajak itu 1 M. Tapi dia main mata dengan pegawai pajak ya. Dia hanya bayar 500.000. 1 M ya, dia hanya bayar 500.000 ya. 500 juta ya, 100 juta untuk yang pegawai pajaknya, 400 jutanya itu yang merugikan negara secara tidak langsung. Nah, pajak-pajak ini kan untuk digunakan untuk kesejahteraan masyarakat ya, kita semua itu. Ya, seperti itu yang saya katakan bahwa suap itu merugikan negara apa tidak? Iya, tapi merugikan secara tidak langsung. Tapi kita nggak terasa gitu ya, tidak terasa. Nah kita ini yang dirugikan sebetulnya. Harusnya dari kesehatan, dari aspek kesehatan kita mendapatkan akses yang mudah gitu ya, tidak mahal. Betapa mahal kalau kita sakit Bapak Ibu ya. Apalagi pegawai negeri, kita punya standar gaji yang sama ya, bisa diukur kita yang pegawai negeri. Mana bisa kita bayar asuransi Bapak Ibu yang nilainya 5 juta sebulan misalnya untuk mengcover kesehatan kita, supaya kalau kita sakit dapat fasilitas yang bagus. Kita hanya dapat BPJS. Kalau BPJS zaman dulu kan, kita zaman dulu itu askes ya. Kayaknya masih enak kita askes zaman dulu daripada sekarang ini BPJS ini. Sama saja semuanya ya. Kayaknya dipandang sebelah mata gitu. Nah, artinya karena uang kita banyak dikorupsi, aspek kesehatan kita ya, kita sangat mahal kalau kita sakit. Jadi upayakan jangan sampai kita sakit ya. Kemudian akses pendidikan. Biaya pendidikan murah Bapak Ibu kalau uang kita banyak, kalau hidup kita sejahtera ya. Tapi betapa mahal biaya pendidikan ya. Kalau nggak punya uang, anak kita pintar, nggak bisa masuk kedokteran. Kedokteran itu otaknya pintar, finansialnya juga harus bagus, ditunjang dengan finansial bagus.
anak teman saya itu dia lulus SNMPTN Bapak Ibu ya di Unsri, dosen juga. Itu diwawancara sampai berapa tingkatan. Secara apa namanya mampu dan orang tua untuknya apa namanya menyekolahkan anak sampai selesai jadi dokter. Ya, jangan sampai sudah masuk dokter semester 2 semester 3 mundur teratur mutabek. Ya, tidak muncul tanpa berita karena tidak ada uang, mau beli mayat, mau segala macam ya, itu kan semua uang. Nah itu, jadi itu saya katakan mahal, ya pendidikan itu mahal, kesehatan itu kalau sakit mahal, ya kita nggak bisa masuk asuransi Bapak Ibu, mau prudensial, mau Allianz, kita mau kapan kalau kita sakit tidak yang tempat yang bagus, nggak sanggup kita pegawai negeri ya. Pegawai negeri saja ya bagian besar seperberapanya udah nyetor ke bank misalnya ya. Sekarang ada di sekolah di bank, saya sendiri sekolah itu anunya SK saya ya. Nah, ini itu ya kesejahteraan kita sangat kurang. Kenapa? Karena itu tadi ya, uang negara kita masih banyak dikorup dan tidak bisa kembali ya. Sulit pengembalian kerugian negara itu sulit untuk kembaliannya, berapa persentase saja yang bisa dikembalikan. Nah itu saudara-saudara kalau boleh bicara tentang korupsi ini miris rasanya ya, bukan semakin membaik tapi indeks apa namanya itu indeksnya itu selalu apa namanya di bawah kita ya. Nah seperti itu. Ada yang mau didiskusikan? Saudara-saudara jangan lupa ya berapa tadi diisi. Kemudian kalau Zoom saya habis selesai ya. Kalau Zoom Ibu mati udah kita selesai. Nah silakanlah kalau kita mau diskusi. Silakan Bapak Ibu. Apa sudah capek ya? Kerja pulang karena kita WFH ya. Nggak ke kantor kan? Silakan Bapak Ibu yang mau didiskusikan tentang korupsi. Bapak Ibu ya, kalau di Malaysia itu korupsi itu ya, mereka gimana supaya keuangan negaranya kembali. Jadi kalau kita ini ya mengembalikan keuangan negara itu terkendala dengan pasal 4. Pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Jadi koruptor itu berpendapat biarin aja dipidana. Coba kita seandainya kita jadi koruptor, koruptornya misalnya 100 M dipidana nanti ya misalnya 3 tahun. Dalam 3 tahun bisa tidak kita mendapatkan uang 100 M. Nanti kan dipotong-potong lah dengan remisi segala macam ya. Jadi 2 tahun. Dalam 2 tahun itu bisa nggak kita mendapat uang 100 M? Ya, jadi para koruptor itu lebih memilih jadi penjara. Jadi tinggal menyogok sipir-sipir itu malam-malam pulang, pagi-pagi masuk lagi ya. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, itu tadi ya kita sering mendengar ya Setia Novanto yang ketemu di jalan-jalan sama istrinya lagi di bangunan ya, padahal dia statusnya masih dalam penjara, dalam negeri. Gayus Tambunan ya, sempat dia menonton konser apa ya, menonton sepak bola, kemudian dia menggunakan wig ya. Begitulah apa namanya itu ya pegawai kita yang bisa disogok ya. Itu tadi mengapa? Karena tidak ada kesejahteraan sebetulnya. Ya, tidak ada kesejahteraan yang didapat. Coba kalau gajinya besar tinggi ya, tidak ada kedua seperti itu. Tapi itu tadi lah kembali ke dua hal tadi ya, kualifikasi moral dan kualifikasi intelektual. Moral itu penting ya, penting. Jadi kita aja nggak cukup, harus ada kualifikasi moral yang baik. Nah kalau di Malaysia
itu mereka ada itu tadi ya kendalanya pasal 4 itu. Jadi koruptor akan berpikir untuk apa mengembalikan itu masih dihukum. Hanya meringankan. Pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan pidana, ya, hanya dijadikan dasar meringankan pidana oleh hakim. Nah, di Malaysia itu ya kalau seandainya ketangkap koruptor itu, kemudian dia sebelum dia dalam proses dia sudah mengembalikan dendanya beserta dendanya, ya. Nah, denda di sana itu 5 kali suapan istilahnya, 5 kali nilai yang disuap itu. Nilai yang disuap itu harus dibayar. Kalau seandainya mereka mengembalikan pada saat itu, penyidikan itu namanya siasatan ya, kalau di bahasa Malaysia itu siasatan. Nah, pada siasatan itu langsung dia kembalikan, dia enggak dihukum. Dihukum hanya 1 hari. 1 hari ya. Tapi dia enggak jalani 1 hari, berapa lah, 24 jam ya. Kita penangkapan kan 1 kali 24 jam, dihukum 1 hari. Nah, jadi seperti itu, artinya seperti diversi gitu ya. Diversi itu kan dinyatakan bersalah, tapi nggak perlu dia masuk penjara. Begitu kalau di Malaysia, kita enggak ya. Nah itu, kita tidak seperti itu. Jadi mereka lebih mengutamakan bagaimana keuangan negara yang begitu balik. Ya. Nah, kalau kita enggak, kita terhalang oleh pasal 4. Pasal 4 itu pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan pidana. Itulah penyebabnya enggan koruptor itu untuk mengembalikan uangnya. Ya, itu tadi hitung-hitungan tadi 3M untuk waktu 2 tahun kira-kira bisa tidak? Ya, lebih baik menjalani 3 tahun, potong-potong remisi jadi 2 tahun, uangnya masih ada. Ya. Mungkin sudah diberikan sawit 100 hektar ya, sudah dicuci. Ya, begitu saudara sekalian ya. Jadi kita ini kan terhalang juga dengan ancaman kita ya. Jadi 1 miliar 50 juta paling tinggi 1 M denda. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak hanya korupsinya itu banyak ratusan M atau triliun misalnya. Denda kita hanya 1 M. Nah, beda. Kalau di Malaysia dia tidak menentukan nominal seperti itu, Bapak Ibu ya. Dia punya itu 5 kali suapan. 5 kali suapan dendanya. Nah, 5 kali suapan ini kan lebih fleksibel. Kalau dia misalnya melakukan suapnya itu memberikan keuangan negara itu 5 M, artinya dendanya kan 5 kali dari waktu itu, 5 kali 5 M, 25 M. Begitu jadinya. Kalau kita kan tidak, jadi itu nominalnya. Itu kan tidak bisa mengikuti kebijakan sebetulnya. Seperti itu. Dan sistem pendanaan kita itu nggak bisa menjangkau sebetulnya. Ya, rumusan pasal itu. Nah, itu salahnya sudah dimulai pada saat undang-undang itu dibentuk. Jadi undang-undang itu kan dibentuk oleh DPR bersama-sama Presiden. Ya, DPR sudah mengantisipasi kalau kita nanti yang korupsi ya cukuplah setahun gitu. Karena kan DPR termasuk yang pasal 3. Ya, betapa banyak anggota DPR yang masuk penjara kan, mulai dari Partai Demokrat dulu ya, Nazarudin, Angelina Sondah ya. Yang dijerat oleh korupsi. Saudara sekalian silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah kuliah ya? Ada yang sudah pertemuan? Teroris ya, Pak Herilis masuk ya? Masuk, Bu. Tindak pidana terorisme? Masuk, Bu. Masuk ya? SDP, Bu Hafrida masuk ya? Masuk, Bu. Oh ya, berarti kuliah terus ya, alhamdulillah. Ikutlah terus ya kuliah karena 16 kali pertemuan. Saudara bisa tidak hadir itu 4 kali pertemuan ya.
75%, tapi upayakan ya jangan 75%. Saudara sekalian, kalau memang tidak ada yang mau didiskusikan ya, untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Kalau misalnya Pak Sahuri besok masuk, ya mungkin Pak Sahuri yang masuk ya. Atau beliau menyuruh saya, kami masing-masing 4 kali pertemuan. Karena dosennya ada 4. Jadi saya akan ketemu kalian 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas atensi saudara dalam mata kuliah malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat ya. Dalam kondisi seperti ini kita tidak tahu. Karena waktu malam kami yasinan itu malam minggu ya, Prof. Bader meninggal malam Jumat ya, malam minggu kami yasinan itu. Menurut tim dokternya itu ya, Prof. Bader itu sudah masuk masa pemulihan sebetulnya ya, tapi tahu-tahu drop ya, sampai pasang ventilator. Pukul 8:30 kami mendapatkan berita itu, sampai ada tim ya, tim dokternya itu dibentuk, ada 8 tim dokter yang menangani Prof. Bader itu. Jam 8:30 malam Jumat itu sudah ACC ROI, red zone, zona merah. Saya tidak mengerti Bapak Ibu, itu dikirim oleh Pak Dekan ke WA dosen. Saya pikir kalau zona merah itu zona yang sudah sudah bagaimana gitu ya. Jam 11:10 lewat 19 itu Prof. Kamto mengabarkan bahwa beliau tidak ada lagi. Jadi kalau sudah ventilator itu memang sudah sudah tinggal mukjizat yang ada. Keluarga Pak Sahuri itu 2 yang pasang ventilator semuanya lewat Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan main-main lagi dengan penyakit ini. Kita tidak tahu karena ada varian-varian yang baru dan kita tidak ngerti itu. Pokoknya kita ikuti saja protokol kesehatan. Bila perlu pakai itu 2 lapis masker. Masker itu melindungi diri kita sendiri terutama dan melindungi orang lain. Betapa banyak kita lihat ya orang yang masih abai tidak pakai masker ya. Itu. Jadi yang jelas saya pikir memang takdirnya sudah sampai. Ya, takdirnya sudah sampai. Masalah sakit itu lantaran ya. Karena kita orang beragama seperti itu ya Pak. Bapak Ibu, kita jaga kesehatan masing-masing karena kita tidak tahu ya. Kita bertemu orang yang sehat-sehat saja, sepertinya rupanya dia carrier ya. Dia ada membawa misalnya, kita kan tidak tahu ketemu orang seperti apa. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kita selalu sehat ya, menjaga kesehatan dan juga mudah-mudahan ya COVID-19 ini segera berlalu ya. 2 tahun sudah kita merasakan seperti ini ya, dan kita tidak menduga di Wuhan itu mulai 1 Januari ya, bulan Januari waktu itu 2020, tahu-tahu di bulan 3 kita sudah masuk ke negara kita sampai sekarang. Mau kemana-mana susah ya, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, kita pamit ya. Kalau 15 orang berarti semuanya hadir ya. Nanti saya cek lagi di siapapnya. Saya izin lab ya. Sampai jumpa lagi. Betul.